Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Urapan. Kata ini sering kita dengar di gereja, di seminar rohani, di YouTube channel para pengkhotbah. Banyak orang berkata, asal diurapi semua beres. Tapi benarkah begitu? Mari kita jujur. Hari-hari ini kita melihat banyak hamba Tuhan, pemimpin rohani, bahkan orang-orang yang dulu kita kagumi, mereka terjatuh. Ada yang jatuh dalam kesombongan, ada yang jatuh di dalam dosa, ada pula yang jatuh karena ambisi pribadi. Kita hidup di zaman di mana karisma sering dikira karakter, dan urapan dijadikan alasan untuk tidak mau dikoreksi. Dunia gereja sedang bergulat dengan pertanyaan besar. Apakah urapan masih berarti kalau ketaatan hilang? Kitab 1 Samuel pasal 19 membawa kita pada kisah tragis seorang raja yang diurapi Tuhan. Namanya Saul. Ia kehilangan arah karena menolak taat. Urapannya nyata, tapi ketaatannya sirna. Dan disitulah kita melihat bahwa urapan Saul menjadi raja tanpa ketaatan di dalam hidupnya bukan kekuatan, tetapi sebuah kekeliruan. Mari kita lihat konteks sejarahnya. Zaman 1 Samuel pasal 19 adalah masa transisi yang sangat tegang di Israel. Bangsa ini baru beralih dari sistem hakim ke sistem raja. Saul adalah raja pertama, sedangkan Daud adalah penerus yang dijanjikan. Menurut beberapa tafsiran akademik, masa itu menggambarkan krisis kepemimpinan rohani dan politik. Raja Saul mewakili sistem yang lama, pemerintahan yang bergantung pada kekuatan manusia dan rasa takut kehilangan kuasa. Sementara Daud melambangkan sebuah sistem yang baru, pemerintahan yang lahir dari ketaatan pada firman dan pimpinan Roh Allah. Konflik Raja Saul dan Daud bukan sekedar politik istana. Ini adalah benturan antara manusia yang ingin mengontrol Tuhan, yang ingin mengendalikan Tuhan, dan manusia yang mau dikendalikan oleh Tuhan. Itulah benturan pada masa itu antara Saul yang ingin mengendalikan Tuhan dan Daud yang mau dikendalikan oleh Tuhan. Menariknya, ayat 23-24 menunjukkan fenomena luar biasa. Saul yang sedang mengejar Daud justru dikuasai Roh Allah dan bernubuat, bahkan sampai telanjang. Dalam budaya kuno Israel, itu bukan hanya simbol kehilangan kuasa, tapi juga penyingkapan. Allah mempermalukan yang berkuasa ketika mereka tidak lagi taat. Masyarakat Israel saat itu melihat Saul bukan lagi sebagai orang yang diurapi sebagai raja, tetapi mereka melihat Saul sebagai orang yang sudah ditinggalkan Tuhan. Mereka menyadari bahwa urapan bisa datang, tetapi juga bisa pergi bila hati seseorang tidak lagi tunduk atau taat kepada Tuhan. Secara ilmu bahasa, linguistik, kata urapan ditulis dalam bahasa Ibrani masyah, dari akar kata masyah, berarti diolesi dengan minyak. Tanda pemilihan Allah untuk tugas yang khusus. Di dalam 1 Samuel pasal 19, penulis memakai kisah Saul untuk menegaskan bahwa pengurapan bukan jaminan keberlanjutan otoritas rohani. Penulis kitab ini, menurut studi hermenea dan International Critical Commentary, menulis dengan tujuan teologis. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang menjaga kesinambungan antara rencana keselamatan, bukan manusia yang diurapi. Yang kedua, bahwa urapan tanpa ketaatan sama dengan kehilangan panggilan.
Kisah Raja Saul yang terus mengejar Daud meskipun tahu bahwa Daud adalah pilihan Tuhan, menunjukkan kondisi hati yang membangkang kepada Tuhan. Bahasa naratifnya penuh dengan ironi. Raja yang diurapi justru menolak kehendak Tuhan, sementara orang muda yang belum berkuasa justru menjadi tempat roh Tuhan berdiam. Sahabat, dari kisah ini kita mau belajar bahwa urapan bukanlah tujuan, tetapi tanggung jawab. Ada 3 kebenaran teologis yang menolong kita melihat bahwa urapan sejati harus disertai ketaatan sejati. Hal yang pertama, urapan adalah amanat, bukan hak pribadi. Raja Saul menganggap urapan sebagai hak miliknya, tetapi Allah menegaskan urapan diberikan untuk melayani, bukan memerintah sesuka hati. Ketika kita menganggap karunia rohani atau posisi pelayanan atau talenta sebagai milik pribadi, kita sedang meniru Saul. Ingat, urapan tidak menjadikan kita istimewa, tetapi memanggil kita untuk lebih rendah hati dan setia. Yang kedua, kehadiran roh tidak menggantikan ketaatan kepada firman. Roh Tuhan bisa datang atas Saul, tapi itu tidak membuat Saul otomatis taat. Banyak orang hari ini mencari pengalaman rohani tanpa kehidupan rohani. Roh Kudus tidak bisa dikendalikan oleh emosi atau suasana ibadah. Roh Kudus hadir dalam kehidupan yang tunduk pada firman. Ketaatan adalah tanda utama urapan sejati, bukan sekedar manifestasi. Hal yang ketiga atau yang terakhir, Allah bisa menyingkirkan yang diurapi ketika ia tidak taat. Kisah Raja Saul adalah peringatan keras. Tuhan bisa memakai siapapun, tapi tidak terikat pada siapapun. Ketika kita menolak berubah, Tuhan bisa mengalihkan urapan kepada orang lain yang hatinya lembut seperti Daud. Urapan tanpa ketaatan adalah pelita yang indah, tetapi tanpa makna, tanpa minyak urapan yang akan membuat mereka padam di tengah jalan. Sahabat, dunia hari ini penuh dengan Saul-Saul modern. Orang yang diurapi tapi tidak mau taat. Allah sedang mencari Daud yang baru. Orang yang mungkin belum terkenal, tapi punya hati yang mau belajar, mau tunduk, dan mau dibentuk. Urapan bisa membuat kita terlihat hebat di tengah ataupun di hadapan manusia. Tetapi hanya ketaatan yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Jangan kejar urapan kalau belum siap untuk taat. Sebab urapan adalah panggilan untuk melayani, bukan panggung untuk bersinar. Hari ini pesan kuncinya ada 2. Urapan tanpa ketaatan adalah ilusi rohani. Yang kedua, taatlah, maka urapanmu akan tetap menyala. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Kami tidak mau hanya menjadi orang yang diurapi, tapi kehilangan arah. Ajarlah kami untuk lebih memilih taat daripada terkenal, lebih memiliki hati yang lembut daripada tangan yang kuat. Kalau ada kesombongan, padamkanlah Tuhan. Kalau ada ketakutan, sembuhkanlah ya Tuhan. Jadikan kami Daud zaman ini,
yang hanya pilih, yang hanya ingin Engkau yang dimuliakan. Kami serahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami, dan panggilan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.